Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Sibuan. Pada video ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum dan penyebab terjadinya perkembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan yang di dalamnya itu berisi tentang tujuan, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sehingga kita mampu menghantarkan peserta didik mencapai kepada tujuan pendidikan. Nah, tentu tujuan pendidikan ini bisa kita analogikan dengan kata goal atau capaian-capaian. Dan goal ini atau capaian-capaian ini akan lebih baik ketika dia digunakan atau ketika dia mengarah kepada hasil yang memang secara konkret untuk dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, pada intinya, kurikulum ini adalah seperangkat rencana yang berisi tentang tujuan, materi pembelajaran, terus juga bahan ajaran. Jadi, mana nantinya menghantarkan peserta didik itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penyebab terjadinya perkembangan kurikulum, atau yang sering kita dengar yaitu mengapa kurikulum itu berubah-ubah. Adapun faktor penyebab terjadinya perkembangan kurikulum itu, yang pertama yaitu nilai-nilai baru yang baik. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa ketika ada nilai-nilai baru yang baik yang memang perlu kita adopsi di dalam pembentukan karakter peserta didik, maka kita perlu memasukkan nilai-nilai baru ini di dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu minat dan kebutuhan peserta didik. Tentu hal itu menjadi dasar bahwa harus ada perkembangan kurikulum yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik. Selanjutnya yaitu tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi dasar penyebab terjadinya perubahan atau perkembangan kurikulum. Selanjutnya, berpikir kritis dan inovatif terhadap kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Nah, maksudnya di sini adalah pendidikan atau pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik harus benar-benar bermanfaat bagi mereka. Artinya, pada saat ini dan masa yang akan datang, itulah yang harus diperhatikan, sehingga perlu muncul satu pemikiran yang kritis apakah yang diberikan pada saat ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik di masa mendatang. Tentu dengan pemikiran ke depan, maka perlu adanya perkembangan kurikulum yang memang relevan dengan apa yang akan bisa dikerjakan peserta didik dari bekal pendidikan yang diperoleh saat ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, adanya ide kreatif dan kolaboratif, yang mana dapat juga menyebabkan terjadinya perkembangan kurikulum. Nah, itu merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab perkembangan kurikulum. Dari penjelasan saya tadi, maka dapat saya jabarkan bahwa kurikulum ini adalah seperangkat tujuan, isi, bahan, materi, cara yang mana diharapkan dapat untuk menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan atau yang kita kenal dengan kompetensi lulusan. Nah, lulusan ini atau peserta didik akan memiliki kompetensi apa setelah mereka melalui proses pembelajaran. Maka tentu kurikulum tersebut harus mengacu kepada visi misi tujuan program pendidikan nasional yang kemudian diturunkan ke dalam visi misi tujuan pendidikan pada lembaga formal, informal, dan non-formal. Dari kurikulum tersebut tentu berisi dengan nilai-nilai yang untuk ditanamkan ke dalam diri peserta didik, yaitu nilai sosial budaya, kreativitas, nilai iptek, berpikir kritis, dan kreatif. Maka disinilah perlu adanya sikap yang fleksibel dalam melihat kurikulum. Oleh karena itu perlu adanya pergantian, perubahan, atau perkembangan kurikulum. Nah, tentu setelah melalui evaluasi standar kompetensi yang diharapkan, baik itu sifat spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itulah dia penjelasan dari saya mengenai apa itu kurikulum dan penyebab terjadinya perkembangan kurikulum. Semoga menambah wawasan baru bagi teman-teman yang melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.